Jika berbicara tentang Jepang, tak lengkap rasanya tidak membahas kota Tokyo. Ibu kota Jepang sekaligus salah satu kota metropolitan terbesar di dunia ini terkenal akan kesibukan dan kepadatan penduduknya. Data dari World Population Review per tahun 2024 memaparkan bahwa ada 37,2 juta orang tinggal di Tokyo. Angka ini diperkirakan akan terus melonjak setiap tahunnya. Meski terkenal dengan kesibukan dan kepadatannya, hal ini tak menurunkan minat penduduk internasional untuk liburan, menempuh studi, bahkan bekerja di Tokyo. Maklum saja, karena kota ini menawarkan wisata yang apik, peluang karir yang menjanjikan, serta kualitas pendidikannya yang baik. Jadi pertanyaannya, apakah kamu ada rencana ingin pergi Tokyo? Jika iya, mengapa tidak simak fakta menarik tentang Tokyo di bawah ini? Kiranya informasi ini bisa menjadi bekal dan gambaran lengkap untukmu tentang kota terbesar di Jepang ini. Sebelum berganti nama jadi Tokyo, dulunya kota besar ini bernama Edo. Pergantian nama ini terjadi pada 1868 oleh pemerintahan Kekaisaran Meiji. Didirikan pada tahun 1603, kota ini akhirnya menjadi pusat pemerintahan untuk kediktatoran Tokugawa, tetapi masih dikenal sebagai Edo hingga abad ke-19. Pada tahun 1890, selama restorasi Meiji, kota ini kemudian diubah menjadi Toyo, yang berarti ibu kota timur dalam bahasa Inggris. Salah satu kota paling modern di dunia dalam hal infrastruktur dan desainnya. Sebagian besar karena gempa bumi tahun 1923 dan kehancuran Perang Dunia II. Tokyo juga memegang gelar kota termahal di dunia untuk ditinggali. Persimpangan Shibuya adalah persimpangan tersibuk di Tokyo dan dunia. Ada 7 penyeberangan dari kedua sisi jalan dan sebanyak 2.500 orang melintasi persimpangan setiap kali lampu berubah menjadi hijau. Penduduk setempat menyebut momen ini sebagai perebutan yang luar biasa. Pemandangan mobil-mobil yang berhenti ke segala arah untuk memberi jalan bagi gelombang besar pejalan kaki sangat memukau. Henna Hotel di Tokyo Ginza menjadi hotel pertama di dunia yang dikelola robot. Pernah enggak kalian suka membayangkan menginap di hotel yang semua stafnya robot? Di Henna, hotel yang terletak di Tokyo Ginza, fantasi itu bisa jadi kenyataan. Hotel ini dikenal sebagai hotel pertama di dunia yang dijalankan oleh robot. Henna Hotel punya robot multibahasa yang bisa angguk-angguk, berkedip, dan bawa barang bawaan tamu. Ada juga robot dinosaurus yang siap menyambut sobat suka fakta di lobi hotel sebagai resepsionis. Gak cuma itu, konsep Hen yang berarti berubah dalam bahasa Jepang mencerminkan komitmen hotel ini terhadap inovasi dan kenyamanan. Fasilitas unik lainnya ada sistem penguncian pintu tanpa kunci. Sistem ini memungkinkan tamu masuk kamar melalui sistem pengenalan wajah. Selain itu, semua tamu juga bisa menikmati Wi-Fi gratis di seluruh area hotel. Pengalaman menginap di Henna Hotel pasti bakal jadi pengalaman futuristik buat sobat suka fakta karena semua proses check-in, check-out, dan layanan kamar dilakukan oleh robot. Tokyo memiliki sejarah yang kaya dan perpaduan budaya yang menarik yang memadukan ide-ide modern dan tradisional. Aspek kontemporer Tokyo meliputi budaya anime, elektronik robotik, budaya pop, mode, dan desain kelas atas. Tokyo adalah jantung dari banyak industri yang berkembang pesat dan sangat bagus untuk ekonomi Jepang. Penerbitan adalah industri terkemuka di Tokyo. Banyak perusahaan memiliki kantor pusat di Tokyo, bisnis di bidang manajemen, manufaktur, dan perbankan semuanya populer di Tokyo. Budaya Tokyo sangat beragam dan beragam seperti tradisional dan kontemporer. Tempat ini penuh dengan tempat makan tradisional dan terkini dan berbagai pakaian fashion jalanan yang dikenakan terutama di distrik Harajuku. Ada banyak kemajuan teknologi, semuanya menawarkan pemandangan alam yang indah untuk melarikan diri dari keramaian. Budaya tradisional Tokyo berkaitan dengan sejarah ritual yang dilakukan pada periode Edo. Seperti kabuki misalnya. Kabuki dikenal dengan elemen teatrikal dan pertunjukannya yang bergaya. Jika ingin melihat sumo dalam bentuk asli, bisa melihat langsung di distrik Ryogoku. Sumo adalah olahraga tradisional Jepang yang punya sejarah panjang dan budaya unik.
Kalau sobat suka fakta pengen lihat sumo dalam bentuk aslinya, langsung aja ke distrik Ryogoku, pusat kehidupan para pegulat sumo. Pegulat sumo disebut Rikishi, pria bertubuh besar yang dihormati banget di Jepang. Pertandingan sumo nggak cuma sekadar olahraga, tapi juga penuh dengan ritual, termasuk taburan garam buat memurnikan ring. Di sekitar distrik Ryogoku banyak akademi sumo atau heya tempat para pegulat berlatih dan tinggal. Keindahan festival bunga sakura di Taman Uno bisa dilihat saat pertengahan Maret. Tokyo juga punya festival budaya yang menarik, salah satunya adalah festival bunga sakura. Sobat suka fakta bisa menikmati keindahan bunga sakura di Taman Uno, salah satu tempat terbaik di Tokyo buat hanami. Di Taman Uno, selama mengikuti tradisi hanami, kamu bisa piknik hanami, piknik yang diikuti ribuan orang. Selain itu, kamu juga bisa menikmati acara Yosakura. Di acara yang digelar malam hari ini, kamu bisa melihat bunga sakura diterangi lampu, menciptakan suasana magis yang disebut Yosakura. Tokyo rawan gempa. Dalam operasi pembangunan kembali setelah Perang Dunia II, desain konstruksi memberikan perlindungan yang lebih kuat dalam pertahanan terhadap kemungkinan gempa bumi besar. Gempa ekstrim melanda Tokyo pada tahun 1703, 1782, 1812, 1855, 1923, dan 2011. Pada gempa 1923 saja, sekitar 142.000 orang meninggal. Di Jepang, masyarakatnya jaga jarak dengan orang asing. Kalau ini sih harus siap mental sebelum merantau ke negara sakura ini. Diskriminasi tidak, tetapi mereka memilih untuk jaga jarak dengan orang asing. Kalau yang nggak terpaksa sekali, mereka memilih tidak berurusan dengan orang lain. Orang Jepang itu individualismenya sangat tinggi. Sebagai gambaran, terdapat warga negara Indonesia yang kuliah di Jepang. Mereka menceritakan selama kuliah di Jepang, hanya punya teman Jepang sedikit. Alasan kesibukan dan kendala bahasa mungkin menjadi alasan orang Jepang susah bergaul dengan orang asing. Bagi pekerja asing pun sama. Butuh waktu lama agar pekerja Jepang bisa menerima pekerja asing. Jadi, jangan kaget jika kalian mengunjungi Jepang. Banyaknya gelandangan. Di tengah pesatnya kemajuan negara tersebut, ternyata Jepang memiliki kota kumuh. Kota tersebut bernama Kamagasaki yang terletak di Osaka Selatan, di wilayah bernama Nishinariku. Dikatakan kumuh karena banyak bangunan tak terawat, sampah berserakan di mana-mana, dan Kamagasaki juga menjadi rumah bagi para tunawisma dan pengangguran. Pada tahun 2008, The Guardian melaporkan Kamagasaki merupakan rumah bagi sekitar 25.000 pekerja harian yang sebagian besar sudah lanjut usia, sekitar 13.000 diantaranya adalah tunawisma. Kamagasaki sebenarnya merupakan nama lama yang digunakan sejak tahun 1922 hingga 1966. Saat ini, nama kota kumuh tersebut berganti menjadi Airin Chiku. Kamagasaki awalnya merupakan kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek Shinsekai. Setelah proyek tersebut selesai dibangun, pemerintah Osaka pun meminta agar para buruh ini kembali ke daerahnya masing-masing. Faktanya banyak buruh yang justru menolak dan memilih tinggal di kota Kamagasaki. Akibatnya kota ini dihuni oleh banyak sekali pendatang yang akhirnya menjadi sarang bagi para penganggur dan gelandangan. Karena itu untuk menutupi kawasan kumuh tersebut, pemerintah Jepang sengaja menghapus Kamagasaki dari peta. Tujuannya agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke lokasi itu. Selain itu, tingkat kebersihan yang kurang baik bahkan kehidupan masyarakat yang tidur di sembarang tempat juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk meniadakan daerah ini dari peta. Adanya fenomena hikikomori. Di balik gambaran modern dan dinamisnya kehidupan di Jepang, ada sisi gelap yang juga jarang diketahui. Yap, fenomena hikikomori di mana para remaja hingga dewasa muda memilih untuk mengisolasi diri dari masyarakat. Dilansir The Himalayan Times, mereka menutup diri dari dunia luar dengan tinggal di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, ekspektasi dan tuntutan yang tinggi, dan tantangan hidup yang kian kompleks menjadi alasan mengapa banyak orang memilih hidup seperti ini.
Fenomena ini mencerminkan dampak psikologis dari tuntutan sosial yang berlebihan di masyarakat. Nah, Bang Bro, mungkin itu sedikit gambaran lagi tentang kehidupan di Tokyo, Jepang. Kami telah membahas fakta unik lainnya tentang Jepang. Silakan tonton video mencengangkan tentang Jepang pada video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, subscribe, serta sebarkan ke teman-teman kalian.